Halo semua, di sini kita akan membahas tentang pendapatan negara selama pandemi COVID-19, tepatnya pada tahun 2020. Tapi sebelum kita membahas tentang pendapatan negara pada tahun 2020, kita akan membahas tentang sejarah pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris, yang berusaha menaksirkan pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup konsumsi selama setahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli. Sebab, menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Secara umum, pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Konsep pendapatan nasional digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara, mengevaluasi pertumbuhan ekonomi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Membahas tentang pendapatan negara, di sini kita akan membahas gimana pendapatan pada tahun 2020 pada pertumbuhan Indonesia, yang dimana Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis. Karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Menurut target anggaran pendapatan negara untuk tahun 2020 sebanyak 2 kali melalui Perpres nomor 54 dan 72 tahun 2020 yang menggantikan Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang APBN. Anggaran awal pendapatan negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN ialah sebesar 2.233,20 triliun. Pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020, total penurunan anggaran pendapatan negara melalui dua Perpres tersebut ialah sebesar 533,25 triliun. Penurunan anggaran pendapatan negara sebanyak 2 kali menunjukkan sinyal awal menurunnya kinerja pendapatan negara pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara selama pandemi COVID-19 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan sudah dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian yang terhenti melalui penurunan tarif pajak, bahkan pembebasan atas pajak penghasilan. Di samping dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh negara, ada kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, percepatan belanja pemerintah. Tujuannya yaitu untuk mengarahkan agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. Kedua, relaksasi pajak penghasilan. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan pencepatan proses ekspor-impor. Pencepatan ekspor-impor diutamakan untuk perdagangan terkemuka. Penyederhanaan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor, dan layanan ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional. Ketiga, pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN,
kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia agar ikut serta mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Ini dapat disimpulkan, ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta pada tahun 2020 semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi atau PDB sebesar 3,69% sebanyak tahun 2021. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa sebagai kontribusi terbesar dan pesatnya peningkatan pada kinerja ekonomi.